Infinix GT10 Pro versus Infinix Zero 5G 2023. Harganya sama tapi speknya beda. Jadi langsung aja kita ke sabung HP-nya. Pertama, desain. Secara de facto, desain depan Infinix GT10 Pro lebih cakep karena bezelnya lebih tipis. Sedangkan Infinix Zero 5G 2023 kalah cakep karena bezelnya lebih tebal. Tapi untuk desain belakang ini kebalikan. Zero 5G 2023 lebih kalem dengan opsi finishing matte, glossy, dan vegan leather. Sementara mecha desain Infinix GT10 Pro lebih rame, ngasih nuansa anak racing dengan opsi finishing matte dan glossy aja. Kalau saya pribadi, untuk desain depan lebih suka Infinix GT10 Pro, sedangkan untuk desain belakang lebih suka Zero 5G 2023. Apalagi susunan modul kamera di Zero lebih rapi dan hemat tempat. Beda sama modul kamera Infinix GT10 Pro yang terlalu makan tempat. Dan bagi saya bentuknya juga aneh sih. Lalu untuk frame, Zero 5G 2023 modelnya semi membulat. Jadi secara ergonomis dan feel handling ini lebih nyaman dan kerasa tipis. Minusnya dimensi bodi Zero 5G ini gede. Sementara frame GT10 Pro mengkotak, jadi kurang nyaman pas dipegang dan kerasa tebel. Tapi dimensi HP-nya lebih kecil daripada si Zero. Jadi untuk sabung desain, saya kasih draw aja karena saling punya plus minus masing-masing. Berikutnya yang kedua, sabung build quality. Meski materialnya sama-sama full plastik, tapi soal ini pemenangnya Infinix Zero 5G 2023. Karena terasa lebih solid dan garapan bodinya juga lebih rapi, jadi pas diketok-ketok area kopongnya tidak separah Infinix GT10 Pro. Karena di Infinix GT, bodi belakang bagian bawahnya meleot, jadi ketahuan backdoor-nya tipis. Terus backdoor-nya ini juga agak kurang sentris, finishing cutting frame-nya juga kasar, jadi banyak sudut bodi yang tajam. Dan soal frame, saya rasa bakal lebih awet di Zero 5G 2023, karena frame-nya matte jadi lebih durable ketimbang frame chrome di Infinix GT10 Pro yang rawan jamur. Terus untuk pertombolan, Zero 5G lebih solid, sementara GT10 Pro agak oblak. Cuma untuk feel nekannya sama-sama alot dan terasa kayak HP sejutaan. Satu-satunya yang bagus di Infinix GT10 Pro adalah sertifikasi IP53. Cuma ini fitur buat situasi darurat, misal tidak sengaja kecipratan air. Berikutnya yang ketiga, sabung performa. Kalau cuma lihat angka-angka di atas kertas, spesifikasi Infinix GT10 Pro jelas lebih unggul. Pakai MediaTek Dimensity 8050, memori 8/256 GB UFS 3.1, dan Antutu-nya 700.000. Sementara Infinix Zero 5G 2023 hanya pakai MediaTek Dimensity 920, memori 8/256, tapi UFS 2.2, dan skor Antutu-nya cuma 500.000. Jadi ada gap yang cukup jauh dari skor Antutu sekitar 200.000. Tapi di sini saya lebih menekankan apakah gap performa realita di penggunaan sehari-hari bedanya sejauh angka-angka barusan. Dan setelah saya pakai kedua HP jadi daily driver, menurut saya beta performa realitanya enggak jauh-jauh banget. Untuk performa harian non-game, kedua HP ini terasa sama-sama aja. Buka tutup aplikasi sama-sama cepat, multitasking sama-sama aman, dan sama-sama terasa snappy. Terus untuk suhu juga aman, sama-sama adem kalau dipakai non-gaming. Lalu dipakai untuk main game e-sport dengan settingan grafik yang sama, juga sama-sama dapat frame rate yang tinggi sepanjang gameplay. Dan soal kestabilan, ini agak beda ya, lebih stabil di Infinix Zero 5G 2023. Tapi kalau untuk realita in-game-nya, itu nggak beda jauh, masih seimbang lah. Dan untuk main segelintir game berat, Zero 5G 2023 memang kalah di opsi grafik dan frame rate. Cuma selisihnya enggak jauh, kira-kira sekitar 5-10% aja. Dan itu juga faktor perbedaan spesifikasi chipset dari segi GPU. Jadi masih bisa dimaklumi. Lalu masalah suhu main game, setelah Infinix GT10 Pro dapetin update ke V1845 dan V2278, saya lihat data monitoringnya tidak beda jauh sama Infinix Zero 5G 2023 yang sedikit lebih rendah suhunya. Soal ini sih sebenarnya fluktuatif ya, jadi sesuaikan aja sama game style teman-teman. Cuma saran saya kedua HP ini untuk main game berat durasi panjang, enakan pakai fan cooler. Dan semisal kalian pilih Zero 5G 2023, bakal lebih enak lagi kalau ditambahin heatsink. Jadi sabung performa, pemenangnya Infinix GT10 Pro. Berikutnya yang keempat, sabung sensor dan fitur. Kedua HP ini sama-sama punya NFC, sensornya sama-sama lengkap, ada giroskop hardware dan magnetic sensor, terus sama-sama punya dua mikrofon atas bawah,
dan sama-sama triple slot, lalu sama-sama punya LED flash di depan dan 4 biji di belakang, cuma beda model aja. Tapi Infinix GT 10 Pro lebih unggul karena punya 4D haptic feedback, vapor chamber yang lebih gede, dan sidik jari di dalam layar. Walau saya pribadi itu lebih suka sidik jari di samping, tapi secara teknologi lebih baru under display fingerprint. Jadi sabung sensor dan fitur, Infinix GT 10 Pro saya kasih setengah poin. Berikutnya yang kelima, sabung kualitas layar. Ini sih mudah pemenangnya Infinix GT 10 Pro, yang spesifikasi layarnya bisa kalian baca di slide aja, panjang soalnya. Walau layar Infinix GT 10 Pro pemenangnya, tapi karena panelnya AMOLED, jangan sering dijemur di bawah terik matahari dengan brightness tinggi, karena kebiasaan seperti itu bakal mempercepat resiko terkena shadow. Tapi di sini bukan berarti layar AMOLED itu gampang shadow ya. Ini tergantung cara kalian pakai. Sedangkan layar IPS mau dipakai sebrutal apapun, paling berin. Ya sama aja sih. Ya soal layar ini tergantung treatment kalian itu ngejaga hardware-nya. Yang keenam, sabung audio. Ini sih easy ya. Pemenangnya Infinix GT 10 Pro karena udah stereo speaker. Sedangkan Infinix Zero 5G 2023 masih mono speaker. Dan keduanya ini sama-sama punya preset DTS sound. Saran saya sih dipakai aja karena lumayan ngefek. Sementara kualitas via audio jack ini sama aja, nggak terasa ada bedanya. Berikutnya yang ketujuh, sabung baterai. Kapasitas keduanya ini sama-sama 5000 mAh, tapi kecepatan chargingnya beda. Infinix GT 10 Pro mendukung 45 Watt, sedangkan Zero 5G 2023 hanya 33 Watt. Kalau untuk SOT atau screen on time, di pemakaian harian saya yang include main game, keduanya sama-sama bisa tahan seharian dengan SOT 6-7 jam. Sementara untuk kecepatan charging yang beda 12 Watt ini, dari low sampai full, Infinix GT 10 Pro 1 jam 5 atau 10 menit, sementara Infinix Zero 5G 2023 1 jam setengah dan kadang kurang. Jadi estimasi waktunya cuma beda 15-20 menit. Tapi Infinix GT 10 Pro punya fitur bypass charging. Efeknya itu kalau kalian main game sambil di charging di HP ini aman. Jadi untuk sabung baterai, setengah poin buat Infinix GT 10 Pro karena unggulnya tidak terlalu telak, menang di charging aja. Kalau untuk ketahanan daya, meski layarnya AMOLED, tapi SOT bisa sama dengan layar IPS. Berikutnya yang ke-8, sabung UI Experience. Baik Zero 5G dan GT 10 Pro ini sudah saya update ke firmware yang paling baru. Sama-sama pakai skin XOS 13 dengan basis Android 13. Bedanya, Infinix GT 10 Pro pakai XOS 13 4GT yang di custom tanpa ada iklan dan minim bloatware. Sementara Infinix Zero 5G 2023 pakai XOS 13 versi reguler. Jadi bloatware-nya lebih banyak dan ada iklan yang sumbernya dari Palm Store. Terus soal update software, Infinix GT 10 Pro unggul 1 tahun karena bakal dapat update Android 14 XOS 14. Sementara Infinix Zero 5G 2023 karena udah naik 1 kali OS, jadi udah mentok. Tapi untuk security patch, keduanya ini dijamin selama 2 tahun. Jadi sabung UI unggulnya enggak terlalu mutlak sih sebenarnya. Apalagi Experience XOS itu gitu-gitu aja. Beda satu generasi enggak terlalu jauh beda. Jadi setengah poin lagi buat Infinix GT 10 Pro. Berikutnya yang ke-9, sabung gaming. Kalau buat main game, kedua HP ini udah sama-sama lancar. Di video sabung performa udah saya bahas detail, ada datanya juga. Jadi saya jelasin singkatnya aja di sini. Kalau mau nonton ya ke video sebelumnya aja. Intinya buat main game Mobile Legends, PUBG, AoV, eFootball, Bang Dream, keduanya ini dapat FPS yang udah aman banget dan suhunya relatif mirip di 39-41 derajat Celcius. Tapi, kalau buat main game berat macam Honkai Star Rail atau Genshin Impact, di settingan grafik yang sama, di medium mix 60 fps, buat average-nya lebih tinggi di Infinix GT 10 Pro. Wajar, karena ini chipsetnya lebih tinggi. Cuma masih sama-sama playable lah. Walaupun di late game keduanya ada sedikit penurunan frame rate, tapi masih termasuk aman banget untuk FPS yang didapat. Terus untuk suhu main game berat di level grafik medium, hangatnya itu masih bisa ditoleransi. Kalau rata kanan, sama-sama panas. Ya sweet spot main game berat di kedua HP ini di grafik medium ke bawah sih. Dan dari data suhu monitoring CPU, GPU, FPS beda tipis. Tapi untuk suhu baterai Infinix GT 10 Pro setelah update bisa tahan di 42-43 derajat Celcius. Pesan saya sih cuma satu ya.
Jangan dipaksa rata kanan untuk main game Genshin, karena device apapun pasti bakal panas. Jadi untuk sabung gaming, sebenarnya kalau kalian nggak main Genshin atau HSR, buat realita experience gameplay kedua HP ini tidak sebegitu jauh sih. Tapi kalau udah main game berat, spesifikasi tinggi Infinix GT 10 Pro jelas lebih baik dalam hal frame rate, tapi juga suhunya lebih tinggi. Cuma masih ada solusi ngeredam suhu pakai cooler. Berikutnya yang ke-10, yang terakhir ya, sabung kamera. Keduanya sama-sama punya setup triple kamera dengan 4 LED flash, tapi resolusinya beda. Infinix GT 10 Pro main kameranya 108 megapiksel yang ditemani dua lensa tidak berguna, depth dan makro. Lalu kamera depannya 32 megapiksel plus LED flash. Sementara Infinix Zero 5G 2023 main kameranya hanya 50 megapiksel dan sama-sama ditemani lensa tidak berguna. Lalu untuk kamera depannya 16 megapiksel plus LED flash. Oke, untuk hasil, tone warna Infinix GT 10 Pro cenderung agak uam dan saturasinya lebih tinggi. Sementara Zero lebih cool dan warnanya lebih natural sesuai kondisi mata manusia memandang. Dan setelah update, hasil kamera Zero ada sedikit perbaikan di masalah skin tone. Terus soal detail, di mode auto, detailnya sama-sama oke. Kalau kurang aktifin aja mode 108 atau 50 megapikselnya aja. Tapi hasilnya jelek sih, malah saya nggak ngerti bedanya mode ini sama mode biasa, selain dari size file yang tambah gede. Karena kalau di zoom juga sama-sama masih pecah, ya sedikit lebih detail aja. Terus untuk dynamic range, terasa lebih luas di Infinix GT 10 Pro, tapi Zero juga tidak jelek sih, masih sesuai situasi aslinya. Begitu juga sama hasil video kedua HP ini standar HP 2-3 jutaan. Jadi soal sabung kamera, mungkin agak ego dikit ya, saya kasih setengah poin buat Zero 5G. Lagian poin Infinix GT 10 Pro juga udah unggul banyak. Oke, jadi pemenang sabung HP episode kali ini adalah Infinix GT 10 Pro. Ya, ini itu dengan skor 5,5 poin. Sementara Infinix Zero 5G 2023 harus puas dengan 1,5 poin. Jelas sih, karena dari awal video sebenarnya udah ketahuan. Ya, kurang lebih rangkumannya gini deh. Zero 5G 2023 lebih unggul di build quality dan suhu yang lebih sedikit adem. Sementara untuk performa, layar audio, Infinix GT 10 Pro lebih menang, lebih unggul. Tapi beberapa hal ada yang masih bisa saling kejar-mengejar dan nutup celah masing-masing. Intinya buat kalian yang butuh HP dengan spesifikasi tinggi di harganya, kedua HP ini sama-sama worth it. Cuma untuk sekarang, Infinix Zero 5G 2023 lebih worth it kalau kalian beli second. Kalau baru ya mending Infinix GT 10 Pro. Oke, jadi sekian dulu. Sampai serak saya itu ngomong. Jadi segini dulu full sabung HP Infinix GT 10 Pro versus Infinix Zero 5G 2023. Sampai jumpa di video sabung berikutnya dan sayonara.